Saya udah tahu nilai antibodi COVID saya berapa. Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini tanggal 9 Maret 2021, ini tepat 2 minggu setelah saya mendapatkan vaksinasi COVID dosis kedua dengan merek Sinovac. Nah, jadi kalau Millennials flashback ke belakang, tanggal 9 Februari itu dosis pertama, tanggal 23 Februari itu dosis kedua, dan hari ini saya melakukan pemeriksaan darah untuk mengetahui apakah antibodi COVID saya terbentuk dan kalau terbentuk nilainya berapa. Kenapa perlu periksa seperti ini? Karena banyak juga beberapa orang-orang yang divaksin itu antibodinya tidak terbentuk. Dan karena sekarang sudah ada pemeriksaannya, maka tidak ada salahnya untuk kita memastikan. Oke, caranya sangat mudah. Millennials hanya tinggal pergi ke lab ataupun ada beberapa layanan lab yang bisa home service. Lalu Millennials tinggal minta pemeriksaan antibodi untuk COVID. Tapi jangan sampai salah info, karena pemeriksaan antibodi ini ada berbagai macam. Ada yang hanya hasilnya itu reaktif atau non-reaktif. Ada juga yang muncul sampai ke angkanya, sampai ke nilainya berapa. Nah, ini yang kita mau cari, yang kuantitatif, yang ada hasilnya. Oke, karena dari situ kita baru bisa tahu antibodi kita berapa. Nah, rencananya nanti setiap bulan saya akan melakukan pengambilan darah rutin untuk memastikan apakah antibodi COVID ini nilainya akan cenderung naik atau setelah berapa bulan dia akan mulai turun. Nah, kalau nanti sudah mulai turun, dan kalau nanti sudah ada program dari pemerintah juga untuk melakukan vaksinasi booster, maka kalau dia sudah turun, itu bisa akan di booster kembali. Nah, untuk nilainya sendiri, itu setiap orang akan sangat beragam. Ada beberapa yang nilainya bisa tinggi banget, ada juga nilainya yang bisa rendah. Misalnya, ada yang setelah disuntik setelah 2 minggu, itu ternyata antibodinya hanya naik hanya 8, ada yang naik 11. Kalau untuk saya hari ini saya sampai nilainya 41. Dan ini saya akan coba tes per bulan untuk memastikan apakah dia makin naik. Oke. Nah, jadi kalau Millennials bisa lihat, ini dia menggunakan metode yang namanya ECLIA. Dan mungkin akan sudah banyak sekali yang familiar. ECLIA ini adalah Electrochemiluminescence Immunoassay. Jadi, cara pemeriksaan yang canggih untuk mengetahui secara spesifik antibodi kita untuk COVID nilainya berapa. Nah, tapi yang perlu diingat, walaupun sudah selesai vaksin 2 kali, walaupun sudah 2 minggu terbentuk antibodinya, bukan berarti kita bisa dengan tenangnya pergi kemana-mana dan melakukan aktivitas seperti kayak kita udah sangat kebal terhadap COVID. Karena mesti hati-hati, antibodi ini bukan berarti memberikan kita proteksi 100%. Kalau yang divaksin dengan merek Sinovac, itu antibodinya yang terbentuk adalah 65,3%. Jadi tetap ada kemungkinan 35%-an kita tetap bisa kena, walaupun antibodi kita lagi tinggi. Oke, tetap lakukan protokol kesehatan, lakukan 5M, jangan dikurang-kurangin, pergi kemana-mana hanya kalau perlu banget, dan sebisa-bisanya stay at home. Oke, karena tentunya kita perlu mencapai herd immunity kalau sudah 70% daripada warga Indonesia ini divaksin semua. Dan bahkan WHO pun juga sempat info kalau tahun 2022 itu baru diprediksi kita bisa hidup dengan COVID yang tidak perlu pakai PSBB. Well, by the meantime, 1 tahun ini lagi, bertahan lagi, jaga kesehatan, dan stay safe everybody.